Halo guys, bersama dengan saya Mahfud Yahya Channel dengan tema channel hari ini roda di Jalan Mulus ke Kecamatan Tutar. Hari ini kita akan berpetualang menuju Kecamatan Tutar, menikmati indahnya mulusnya jalanan yang baru-baru saja di aspal. Mungkin guys selama ini punya niat ke Tutar, tapi untuk melangkahkan kaki ke sana sangat susah karena melihat dan merasakan kondisi yang sangat parah jalanannya ke sana, apalagi di musim hujan. Mungkin kita semua akan menunda perjalanan menuju Tutar. Untuk tahun ini, awal dari tahun 2022, kita tidak perlu berpikir panjang untuk menuju ke Kecamatan Tutar, apalagi di saat musim buah-buahan, musim durian. Begitu punya niat untuk ke Kecamatan Tutar guys, oke, langsung go aja, nggak perlu menunggu sampai tanah kering dikena sinar matahari. Sekarang tengah sepalang sudah mulai 98%. Kita guys sekarang sudah berada di Kecamatan Luyo, tepatnya di Pepalang. Sebelah kita ada lorong masuk ke kantor Kecamatan Luyo, dan sebentar lagi kita akan sampai di Kelurahan Batu Panga, tepatnya di pusat kantor kelurahan yang ada di Kelurahan Batu Panga guys. Oke, perlu juga saya sampaikan guys kepada kita semua bahwa untuk roda motor, roda 2 dan kendaraan sudah bisa melaju di atas 60 km per jam karena jalanan sudah mulus. Namun perlu juga kehati-hatian karena ukuran jalanan tidak pas-pasan untuk dilalui oleh dua kendaraan secara berpapasan. Oke guys, kita sampai di pusat kelurahan Batu Panga. Di depan lagi kita akan berada di kantor kelurahan. Di sebelah kiri kita sini ada MTS Parakasih. Sekarang kita lanjut di Kelurahan Batu Panga, sudah dilewati, masih di wilayah Kelurahan Batu Panga guys. Intinya dalam berkendaraan perlu juga diingat klakson mobil harus baik, kemudian perlu juga kehati-hatian karena di kanan kiri kita ini kalau ada parkir kendaraan di Kelurahan Batu Pangadala, itu parkiran motornya di bahu jalan, jadi bisa mengganggu perjalanan kita menuju Tutar maupun keluar dari Tutar guys. Oke, kita berada di Dusun Kalimbua, Kelurahan Batu Panga. Ini jalanan juga sudah mulai mulus, sudah lama lebih awal diperbaiki guys. Sini di depan kita ada jembatan Kalimbua, ada tikungan tajam, ada lagi motor yang terparkir di bahu jalan, di atas jalan. Jadi memang perlu juga kehati-hatian guys. Kencang tapi penuh konsentrasi. Halo guys, ini lari kendaraan sudah di atas rata-rata 60 km per jam. Kita sudah hampir masuk lagi di Dusun Pepalang. Ini jalanan sudah mulus juga ke sana guys. Jadi sekali lagi, jika punya niat untuk ke Kecamatan Tutar, nggak perlu ditunda-tunda lagi. Jika suasana mendung maupun hujan, ini jalanan sudah mulus guys, tidak perlu ada kekhawatiran lagi dengan adanya lumpur di jalanan atau air yang tergenang
Oke, ini tikungan sudah mulai banyak nampak di depan kita. Tidak cukup 1 kilometer, ada lagi tikungan yang begitu membahayakan para pengendara, utamanya pengendara roda 2 yang dari Tutar. Itu rata-rata lari motor mereka di atas kecepatan 80 km per jam, hampir menyamai dengan Valentino Rossi. Oke guys, kita lanjut lagi. Ini sudah hampir sampai ke Desa Batu Pangadaala. Ini sebagian jalanan yang tercor kemarin di tahun 2019, tapi jalanannya mulus dan masih bagus guys. Di samping kanan kita ada SD Pepalang, kemudian di hamparan kanan kiri kita ini ada kebun para warga yang ditanami dengan pohon coklat dan pohon buah-buahan lainnya guys. Ini di depan lagi ada tikungan yang tajam, jadi paling tidak mobil kita atau kendaraan kita ada klakson untuk memberi peringatan kepada pengendara yang lain bahwa di depannya ada kendaraan yang mau lewat guys. Jadi klakson itu jangan dipandang sebelah mata, jangan dipandang enteng, karena fungsi klakson itu sangat bermanfaat buat kita selaku pengendara guys. Di depan kita ada SMP 3 Campalagian, yang dulunya SMP 3 ya, bergabung di Campalagian, dan hari ini sudah berdiri sendiri di Kecamatan Luyo guys. Jalanan juga sudah cukup bagus. Para guru dan karyawan yang ada di sana tidak perlu lagi mengeluh untuk berkunjung ke tempat tugasnya, karena jalanan sudah mulai bagus. Halo guys, jalan di depan kita ada jembatan. Ini tidak terlalu parah, bisa dilalui meskipun airnya tergenang karena habis hujan guys. Kita lanjut dengan lari kendaraan 60 km per jam. Ini kita melalui jalanan yang tercor, masih di wilayah Kecamatan Luyo guys. Ini banyak kendaraan roda 2 yang lalu lalang. Di depan kita ada tikungan menurun. Kemudian tikungan lagi guys. Ini kita sudah, ini ada jembatan lagi yang airnya tergenang guys, belum sempat dikerja, dan sebentar lagi kita akan sampai di Desa Batu Pangadaala, salah satu desa yang ada di Kecamatan Luyo. Ini sudah nampak di depan kita pusat Desa Batu Pangadaala. Kita akan meroda kembali di atas aspal butas yang mulus, tak ada lubang, namun banyak tikungan yang harus kita lalui.
tikungan mendaki dan tikungan menurun. Kembali tikungan tajam sudah ada di depan kita. Alias jalannya berkelok-kelok. Ini perlu penuh kehati-hatian dalam berkendara. Dan ini salah satu di depan kita ini bukit yang ditanami sayur-sayuran. Ini masih berada di wilayah Kecamatan Luyo. Dan sudah hampir sampai di penghujung Kecamatan Luyo, guys. Dan jalanan masih sangat mulus sehabis dari pengaspalan di bulan Desember ini. Dan lari kendaraan roda 4 masih di atas kisaran rata-rata 60-70 km per jam, guys. Di kanan kita ada bukit dan sebelah kanan ada jurang yang terjal. Olehnya itu sekali lagi harus penuh dengan konsentrasi, guys, dalam mengemudi kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Perlu juga kami sampaikan bahwa di daerah ini tanaman yang paling diandalkan adalah kakao alias coklat. Tapi kini buah coklat sudah mulai berkurang, mungkin karena faktor usia tanaman yang sudah tua, butuh bibit yang baru untuk menghasilkan buah yang baik. Oke, guys, jalanan semakin nampak berkelok-kelok. Klakson kendaraan harus tetap stabil agar pengendara yang lain dapat mengetahui bahwa kita akan lewat di depannya maupun lewat di belakang mereka. Kemudian, guys, untuk kendaraan roda 4 yang dari arah berlawanan masih berkurang karena kami startnya jam 4 sore menuju Kecamatan Tutar, dan biasanya mobil dari arah berlawanan ini keluar dari Kecamatan Tutar pagi-pagi, kemudian pulangnya siang hari. Sekarang kita sudah hampir sampai di perbatasan Luyo dan Tutar. Wah, di depan kita ini ada perbatasan warna biru, sebelah kanan adalah Kecamatan Tutar. Kita sudah masuki. Dan ini adalah jalan tanjakan menikung yang kemiringannya sampai 50-60 derajat. Dan sementara dilakukan pengaspalan yang kedua, karena pengaspalan yang pertama sudah selesai. Tinggal tahap keduanya ini adalah aspal yang dan mulus. Samping kiri kita ini ada sekolah SD yang ada di wilayah Kecamatan Tutar, paling perbatasan Kecamatan Tutar, guys. Adalah di kanan kiri ada rumah warga yang punya jarak sedikit
sedikit ada jeda antara rumah warga yang lain. Oke guys, di depan kita akan nampak sekolah madrasah Miftahul Jannah yang berada di Kecamatan Tutar. Miftahul Jannah ini sekaligus satu atap dengan pondok pesantren yang dinahkodai oleh anak guru Bahara. Kita sudah lewati, jalanan juga sudah mulus sampai ke MTS Miftahul Jannah. Sekarang kita akan menurun memasuki perkampungan, yaitu daerah Lombok. Di sini terlahir seorang pelari tingkat provinsi, mantan alumni MTS Dede Lapeo. Ini perkampungan agak ramai guys, dan mereka sudah nyaman dengan kondisi jalan yang dulunya sangat parah. Batu besar yang terpasang di jalan sehingga lari mobil tidak sekencang hari ini. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke Kecamatan Tutar, silahkan. Kondisi jalan sudah mulai mulus, tinggal ada beberapa jembatan yang harus diperbaiki yang belum dilakukan pengaspalan karena menunggu sampai keringnya jembatan yang sudah diperbaiki. Namun itu hanya seberapa meter saja dibanding dengan jalanan yang sudah mulus masuk ke Kecamatan Tutar. Jadi insya Allah perjalanan kita hari ini akan sampai di Simpang 3 yang menuju ke kantor kecamatan. Kami akan mengambil arah jalan ke kanan, di tikungan kanan menuju ke wilayah Desa Ratekalan yang ada di Kecamatan Tutar. Jadi sekali lagi bagi teman-teman yang ingin ke Kecamatan Tutar, tidak usah lagi diragukan perjalanannya karena jalanan sudah mulus. Tidak seperti lagi yang pernah kita lalui di Kecamatan Tutar ini, yang dikala hujan kita tidak bisa melakukan perjalanan karena jalanan becek, kemudian air tergenang, kemudian jalanan ini salah satu jembatan yang ada di wilayah Tutar, dan tinggal beberapa kilometer lagi yang belum dilakukan pengaspalan. Insya Allah beberapa hari ke depan semua jalanan ini akan teraspal karena ini sudah tahap pengerasan, sudah tidak lagi lumpur. Ini mobil alat berat yang siap melakukan perbaikan jalan. Dan ini kita sudah masuk di jalan poros Beruangin ya, Ratekalan, dan ini semua sudah dilakukan pengerasan. Oke guys, selamat menikmati perjalanan di hari ini. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita bisa menikmati perjalanan lebih mulus lagi,
tidak sama dengan tahun-tahun kemarin. Dan kami ucapkan kepada pemerintah provinsi yang telah memperhatikan wilayah Kecamatan Tutar, sehingga hari ini kami bisa menikmati perjalanan yang menyenangkan, perjalanan yang mengasihkan, kemudian perjalanan yang mulus sehingga bisa sampai ke tempat tujuan kami. Terima kasih, jangan lupa channel kami di subscribe dan di like. Sampai ketemu di channel-channel yang akan datang. Wassalam.